Sayyiduna Bilal bin Rabah pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, hadithni ma arja amalin amiltahu bil Islam." Wahai Bilal, kira-kira amalan unggulanmu itu apa sih? Amalan yang engkau kerjakan sungguh-sungguh berharap pahala dari Allah, berharap ridho dari Allah, yang benar-benar engkau jaga itu apa? Kemudian sahabat Bilal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, pokoknya siang malam saya kalau batal wudu, saya wudu lagi. Habis wudu saya sholat sunnah. Saya sholat, wudu, sholat, batal, wudu lagi, habis wudu, sholat." Beliau jaga amalan itu. Ada apa Nabi sampai nanya kepada sahabat Bilal, amalan unggulannya ada apa sih? Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Ini mulai pada ngaji semua ya. Anak-anak kecil di Madinah 9 tahun pada pinter-pinter bahasa Arab. Di mana? Di Madinah. Ya. Kalau orang Depok pada ngerti, wah lebih hebat lagi. Baik, semua yang dimuliakan oleh Allah. Apa pasal Nabi sampai menanyakan begitu? Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, bahwa aku sudah mendengar suara sendalmu ada di surga. Kata orang Depok, ilokan cuman sendalnya doang. Suara sendalnya kedengaran di surga, insya Allah ini menunjukkan sahabat Bilal akan masuk surga. Allah Akbar. Ini amalan kelihatannya sederhana. Wudu, habis wudu, salat syukur wudu, salat sunnah. Kelihatannya sepele, kan ini mah ahli wudu semuanya. Kelihatannya sepele, batal, ntar ada kesempatan wudu lagi, batal wudu lagi, siang malam dia lakukan itu. Subhanallah, sampai itulah amalan unggulan dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Hal yang lain kita dengar, Bilal memang seorang muadzin di masa Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Diceritakan ikhwatillah yang dimuliakan oleh Allah, setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Bilal pamit izin kepada khalifah, nggak lagi mengumandangkan azan, bukan minta pensiun. Kenapa? Ada apa Bilal kok nggak mau azan? Bukan nggak karena begini. Kalau di hadapan Nabi tampil, di hadapan Nabi kelihatan setermuka. Tapi kalau Nabi nggak ada, dia tinggalin Nabi. Enggak, karena Bilal nggak kuat. Kalau menyebut nama Muhammad SAW, itu hatinya bergetar. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tinggalkan kota suci Madinah, tinggal di tempat yang lain, daerah Damaskus kalau nggak salah. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat Bilal mimpi. Mimpi siapa? Mimpi ketemu Nabi. Mudah-mudahan Allah takdirkan semua jamaah mimpi ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mohon kepada Allah sebelum kita wafat, minimal sekali aja kita bisa jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita. Cuman jangan ngarang-ngarang supaya dibilang mimpi gitu. Aku ketemu Nabi. Nabi bagaimana? Pakai sarung. Sarungnya kotak-kotak kan. Gak usah ngarang-ngarang. Orang kalau ketemu Nabi, insya Allah benar ketemu Nabi. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani, fa inna syaitana la yatamassal bi. Syaitan gak bisa menyerupai Nabi. Jadi siapa yang dipertemukan dengan Nabi, dia benar-benar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Bilal mimpi, bangun dari tidurnya beliau nangis.
Saya mau tanya, kira-kira jamaah ada nggak yang pernah bangun tidur nangis? Ada. Lipat. Mudah-mudahan nanti ada yang nangis. Nangisnya karena Allah. Sahabat Bilal nangis terseduh-seduh sampai keluarganya tanda tanya, ini ada apa? Ada apa wahai Bilal? Beliau kemudian mengatakan, baru saja aku bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Bilal, apakah kau tidak rindu kepadaku? Apakah kau tidak rindu kepadaku? Pertanyaan itu simpel, tapi membuat bergetar hatinya Sayyiduna Bilal bin Rabah. Kenapa ya kawan? Karena Nabi sudah mengatakan kau tidak rindu kepadaku. Malu kita di hadapan Nabi SAW. Akhirnya dengan cerita itu sahabat Bilal pamit sama keluarganya. Kalau begitu, aku pamit, aku akan berangkat ke Madinah Al-Munawwarah berziarah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah sahabat Bilal. Sampai kemudian mulai beliau memasuki kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau sudah menjejakkan kakinya di Madinah Al-Munawwarah, tidak mampu ia menahan emosi perasaannya. Air matanya meleleh, beliau menangis. Mengapa? Setiap beliau melihat sudut-sudut di kota Madinah, teringat dia kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terbayang wajahnya Rasulullah. Dulu Rasulullah pernah ada di situ. Rasulullah pernah menyampaikan dakwah di situ. Rasulullah SAW menasehati umat di situ. Kebayang dia teringat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kayak kita nih, mudah-mudahan guru-guru kita nanti di akhirat mengingatin kita semuanya. Syekh Iqbal, Habib Abdurrahman, Syekh Iqyati, insya Allah ingat sama kita. Jamaahnya di majelis ini kan ketahuan yang biasa deket tiang. Insya Allah keingetan. Yang biasa deket tiang, yang di pojokan, kelihatan kan biasanya tempatnya di situ-situ aja ya. Yang sebelah sini ya beliau, di sebelah sini beliau, di sebelah situ beliau. Tapi nasib tak pindah-pindah di situ tuh saya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dikenang seperti itu. Amin ya Rabbal. Makanya tadi guru kita udah mengingatkan, kalau pandang wajah guru dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ntar yang ngobrol takutnya diingatnya tukang ngobrol. Ya, yang ngantukan diingatnya ntar tukang ngantuk. Tapi yang serius pasti didoain sama guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Baik, saya lanjutkan. Sahabat Bilal gak kuasa menahan air mata, nangis beliau dalam perjalanan. Terus beliau masuk di kota suci Madinah Al-Munawwarah, sampai kemudian beliau di depan makamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga semua kita ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah langsung ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai di situ pasti gak mampu menung air mata. Tidak lama datanglah dua sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka dialog, wahai sahabat Bilal, ayo dong, ada di sini, kumandangkan azan lagi. Sahabat Bilal masih tidak mampu menahan perasaan. Dah. Setelah itu datanglah dua cucunya Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Datang baru minta, wahai Abu Bilal, ayo azan lagi. Karena yang meminta adalah cucu-cucu Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Bilal nggak mampu menahan diri. Akhirnya beliau pun memenuhi permintaan itu. Terdengar suara yang mirip dengan Rasulullah Muhammad SAW dari cucunya itu. Perawakan yang sangat mirip dengan baginda Rasulullah SAW dari cucu-cucunya itu. Kemudian sahabat Bilal baru ketika masuk waktu sholat, beliau memandangkan azan. Ketika sahabat Bilal sudah mengandangkan azan, ternyata suaranya masih terkenang oleh para sahabat. Mereka berduyun-duyun datang ke masjid, teringat seolah-olah Rasulullah hidup kembali, seolah-olah ada Rasulullah SAW di situ. Kenapa? Karena dulu saat Rasulullah ada, Sayyidina Bilal yang memandangkan azannya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, beliau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
gak sanggup sekali teringat dengan masa-masa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.